Selamat datang di Zona Bisnis. Apa kabar sales Honda? Kayaknya lagi butuh ekstra semangat nih ya, ekstra mental juga buat ngelarisin jualannya. Ya gimana enggak, yang namanya brand motor si sayap kepak alias Honda ini lagi jadi sorotan di mana-mana. Gara-gara banyak netizen yang memamerkan motor skutiknya ini karatan, keropos, sampai bisa kebelah jadi dua. Ini istilahnya motor geprek atau motor lipat ya. Dan itu jadi semacam predikat baru yang nempel ya di brand Honda. Dari postingan-postingan netizen memperlihatkan bahwa kejadian rangka yang karatan, keropos, dan motor kebelah jadi dua ini ternyata ditemukan pada motor yang menggunakan sasis jenis eSAF atau Enhanced Smart Architecture Frame. Bedanya dari sasis motor Honda sebelumnya yang pakai pipa atau tubular, eSAF ini dirancang menggunakan pelat baja yang ditekuk dan dipres, kemudian dilas laser. Ketebalannya aja cuma 1 mm aja loh, itu udah termasuk lapisan catnya. Wow, sangat tipis ya. Dan hal ini tujuannya biar sasis motor jadi lebih ringan hingga 8%, dan diklaim mendukung stabilitas menikung dan motor jadi mudah dikendarai dan ringan. Ya, tentu jadi lebih ringan juga kos produksinya AHM ya. Dan bobotnya yang enteng ini bikin konsumsi BBM makin irit. Kelebihan lain eSAF membuat ruang bagasi bisa diperluas sampai 14 liter dan tangki bahan bakar sampai 4,2 liter. Tapi saking entengnya dan tipisnya, banyak loh yang menyamakan malah dengan kaleng kerupuk. Menurut Astra Honda Motor, sasis jenis ini mulai digunakan sejak tahun 2019 dari zamannya Genio 110 dan sekarang sudah dipakai juga untuk generasi baru Beat dan Beat Street, Scoopy generasi baru, dan juga generasi barunya Vario 160. Tapi dengan berita viral ini, saya yakin ya semua pemilik motor Honda khususnya yang skutik tipe apapun pasti auto langsung panik, auto khawatir ya kan? Nah, terbukti juga loh ternyata banyak netizen yang kemudian memposting video cek rangka skutik. Dan banyak juga netizen yang posting nemuin bercak kuning di sasisnya. Wah, beneran tuh karat. Masalahnya, kalau menurut data penjualan Honda tahun 2022 saja terjual hampir 4 juta unit, yang asumsinya per hari berarti produksinya sekitar 10.000 unit. Kira-kira apakah quality control atau QC-nya bakal tetap terjaga baik? Yang jelas pihak Astra Honda Motor tentu langsung merespon kegaduhan soal sasis eSAF ini dan menyatakan katanya sudah mengirimkan tim investigasi. Dan belakangan mereka juga sudah melakukan press con ya. Yang jadi pertanyaan netizen, apakah akan ada recall alias penarikan produk yang telah terjual sebanyak lebih 10 juta unit kalau dihitung dari tahun 2020? Kalau beneran ini terjadi, wah ini akan bakal jadi sejarah recall terbesarnya Honda di Indonesia atau bahkan di dunia. Tapi sepertinya tidak sesimpel itu Ferguson ya. Karena Ahmad Muhibudin, GM Corporate Communication Astra Honda Motor ini menjelaskan bahwa pihak perusahaan belum menjadikan recall sebagai pilihan karena Honda masih percaya diri dan masih meyakini jika produknya telah melalui beragam pengetesan termasuk uji kualitas sebelum dipasarkan. AHM hanya meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan meminta konsumen yang mengalami kejadian serupa untuk segera datang ke jaringan bengkel resmi Honda terdekat supaya bisa memperoleh penanganan yang lebih tepat. Nah, menanggapi bercak kuning yang banyak ditemukan netizen, AHM menjelaskan bahwa bercak kuning itu adalah bukan karat, tapi lapisan silikat yang dia sebut adalah bagian dari proses produksi, yang katanya melapisi hasil las. Apakah viralnya rangka keropos ini memberikan efek ke penjualan motor Honda? Kita coba ambil penjualan motor Honda di ajang Gaikindo Indonesian International Auto Show atau GIAS di pertengahan Agustus kemarin ya. Ternyata dari GIAS, Honda tetap mencatatkan penjualan sebanyak 1.251 unit sepeda motor. Wow,
Motor terlaris adalah Honda PCX 160 yang berhasil mendominasi penjualan sepeda motor Honda. Khusus motor skutik yang belakangan terkena masalah yang ramai dibicarakan yaitu skutik compact Honda Beat Series ini terjual 217 unit dan disusul skutik Honda Scoopy Series ini terjual 252 unit. Kalau bicara soal kasus otomotif yang serupa, ini juga pernah dialami oleh produsen mobil asal Tiongkok DFSK di tahun 2021. Ingat nggak kalau ada 7 konsumen yang melayangkan gugatan perdata terhadap Sokonindo Automobile selaku produsennya DFSK. Dan ketidakpuasan konsumen ini terkait produk mobil DFSK tipe Glory 580 1,5 CVT Turbo yang katanya nggak kuat nanjak dan disinyalir ini cacat produksi. Dalam gugatannya, para konsumen meminta supaya majelis hakim menghukum produsen DFSK untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi material sebesar 1,9 miliar yang merupakan nilai total pembelian kendaraan 7 konsumen ini. Tapi walaupun di bulan Mei tahun 2022 gugatan ini akhirnya ditolak, pemberitaan soal mobil DFSK Glory 580 tersebut sudah terlanjur viral dan membuat reputasi brand DFSK jadi jelek. Hasilnya, rapor penjualan DFSK Oktober 2022 nggak sampai 150 unit dan penjualan mobil penumpangnya juga nihil. Wah! Apakah isu tentang kualitas rangka jenis ISAF di motor Honda ini juga akan punya implikasi terhadap reputasi baik Honda? Bisa saja iya, mengingat rangka ISAF ini semakin masif dari hari ke hari dan bisa memicu gelombang ketidakpercayaan konsumen kepada motor Honda ke depannya. Yang pasti pihak Honda harus mampu meredam isu ini dengan tepat dan jangan sampai nasibnya sama nih seperti DFSK yang sekarang gak kedengeran lagi namanya. Tapi yang jelas untuk penjualan jangka panjang sepertinya bakal melambat ya. Kalau pihak Astra Honda Motor ini nggak benar-benar terbuka atas apa yang terjadi dan malah cenderung menyalahkan konsumen karena tidak pandai merawat motornya. Yang namanya rangka sepertinya harus minim perawatan ya. Yang jelas, momen ini bakal jadi ujian berat buat para sales Honda yang harus kuat mental menghadapi cobaan atau hujatan netizen ketika berjualan live. Dan sales Yamaha dan Suzuki, kalian tahu apa yang harus dilakukan?